Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan lawang kang kaping 11 iku suudon. Tegese nyono-nyono Allah maring wong Islam, moko haram ing atase sira nyono-nyono Allah maring wong Islam. Ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Tegese eling-eling wong mukmin kabeh, ngeduhana sira kabeh ing akeh-akehe saking penyono. Sedune setengahe penyono iku dosa. Mongko lamun nyono ala sira ing menungso, mongko ngajak setan ing sira maring ngrasani ala. Mongko dadi rusak sira lan ngina-ngina sira ing wong kang sira nyono ala. Lan rumangsa ing baguse awakira. Mongko mengkono iku ala-alane menungso. Mongko arah mengkono wajib ing atase wong mukmin kabeh ngeduwi panggonan ingkang ndadekake penyono ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam hari ini kita dituntun Mbah Kiai untuk mengetahui pintu yang ke-11, di mana pintu itu merupakan pintu yang akan digunakan oleh setan untuk merusak kita menjadi orang yang rugi, bahkan menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang menderita, menjadi orang yang masuk neraka, yaitu suudon atau berprasangka buruk. Jadi ini Al-Quran diturunkan oleh Allah itu 6.666 ayat. Lalu ditambah penjelasan dari Nabi sekitar 5.000 hadis. Itu untuk menuntun kita agar kita itu menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat masuk surga. Itu untuk orang yang beriman. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi itu untuk orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu tidak diatur. Terserah mau apa saja boleh, tidak diatur. Tapi bagi kita kalau sudah beriman maka harus Islam. Islam itu berserah diri, dalam arti sudahlah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, akal kita bisa menerima atau tidak, kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Larangan yang Allah larang, apakah itu masuk akal atau tidak, kita mampu mencerna pemahaman atau tidak, kita tetap sami'na wa ata'na. Seperti ibadah haji itu kan bagi akal kita sulit, masa muter-muter itu akal apa itu ibadah kok muter-muter, terus lempar jumroh misalnya. Tapi karena ini perintah Allah, kita tetap melaksanakan. Lalu kita dilarang misalkan makan daging babi misalnya, apakah itu ada penyakitnya atau tidak? Karena ini larangan ya, kita tetap tidak melakukan itu, karena itu dilarang oleh Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah atau yang dilarang oleh Rasulullah, kita tetap sami'na wa ata'na.
Nah ini malam hari ini kita dilarang atau kita diperintahkan untuk menjauhi suudzon. Suudzon itu tingkatan yang pertama adalah kita berburuk sangka pada teman, pada tetangga. Misalnya ada tetangga yang lama tidak ngasih apa-apa hadiah, tahu-tahu ngasih hadiah, dicium, wah baunya kok bau minyak wangi, ada apanya ini? Nah ini sudah masuk sudah masuk suudzon. Padahal kalau kita berbaik sangka itu kan jangan-jangan oh tadi parfuman atau apa, tapi karena berburuk sangka lalu menyangka dikira ada apa-apa, nah jangan-jangan nanti saya begini-begini. Nah ini setan lalu nuntun. Atau mungkin orang yang punya toko, ada orang lewat tahu-tahu beli kembang jatuh, wah ini siapa ini, jangan-jangan nanti toko saya jadi sepi gara-gara bunga ini. Lah ini berburuk sangka. Padahal kalau kita berbaik sangka, oh jangan-jangan orang beli kembang jatuh di depan toko kita, kan sudah selesai. Maka kita sangat diperintahkan untuk menjauhkan dari prasangka buruk. Lebih baik kita berbaik sangka saja, itu lebih aman. Tingkatan yang kedua itu berburuk sangka terhadap orang tua. Misalkan anak yang pertama disekolahkan sampai S2, anak yang kedua cuma sampai S1. Nah ini yang anak yang kedua ini berburuk sangka sama orang tua, oh, bapak itu tidak adil, mosok kakak sampai S2 saya cuma S1. Padahal kalau berbaik sangka, oh jangan-jangan waktu kakak itu ayah saya baru rezekinya melimpah sehingga bisa kuliah itu. Karena pada saat saya baru sulit sehingga saya cukup S1, kan sudah selesai. Tapi kita itu karena ada setan dan nafsu, kadang-kadang lebih mengedepankan berburuk sangka. Terus tingkatan yang ketiga itu lebih parah lagi, berburuk sangka kepada para kiai, para ulama, para ustadz. Kadang-kadang ada salah satu ustadz yang melakukan kesalahan langsung digebiah uyah. Wah, kalau begitu Pak Kiai itu istrinya 4 semua ya, padahal hanya berapa orang. Dan itu sebenarnya tidak menjadi persoalan karena tingkatan kiai dengan tingkatan kita beda. Dia berpoligami, sudah siap mental untuk melakukan poligami, dan itu dalam rangka memperbanyak anak soleh, karena kebanyakan anak soleh kan dari kiai. Mana mungkin ya bisa jadi ada, tapi kan prosentasenya beda. Kalau gali saja istrinya sampai 4, kalau kiai istri 4 kok enggak boleh. Padahal gali itu memproduksi orang-orang. Loh ini pembanding loh. Jadi kalau saya itu berbicara, kadang-kadang orang itu menggebiak, oh ya ada ustadz istrinya sampai 4 kok disalah-salahkan. Dan saya bilang loh, gali itu istrinya lebih dari 4 aja enggak dipermasalahkan. Gali itu memproduksi anak-anak jahat. Kenapa kamu harus mempermasalahkan Pak Ustadz, Pak Kiai yang istrinya lebih dari 2, misalkan gitu. Ini kesalahan kita. Jadi kita itu jangan mudah berburuk sangka, apalagi sama kiai, sama ustadz. Itu imannya lebih hebat daripada kita. Tingkatan yang ketiga itu berburuk sangka pada Rasulullah. Ini bahaya ini kalau kita sampai berburuk sangka pada Rasulullah, terus uswatun hasanah, teladan kita mau siapa? Ini karena pengaruh dari buku-buku informasi dari orang-orang orientalis yang menjelek-menjelekan Rasulullah. Muhammad itu istrinya 9, berarti Muhammad itu orang yang super kan lah, misalnya informasi seperti itu, lalu kita terbawa kejelekan-kejelekan tanpa mengetahui alasan-alasan. Rasulullah itu apapun yang dilakukan itu adalah dituntun oleh Allah. Jadi semuanya apa yang dilakukan itu informasi dari Allah, kamu harus begini-begini. Seperti Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, di mana pada waktu itu Rasulullah usianya kan di atas 40 dah. Sementara Sayyidah Aisyah itu masih usia sangat muda. Tapi ini lalu orang-orang barat, orang-orang orientalis itu mencela banget ini, menjelek-menjelekan Muhammad itu apa? Anak kecil loh dinikahi. Padahal ini Jibril turun
memberi wahyu kepada Nabi Muhammad agar menikahi Sayyidah Aisyah. Nah, manfaatnya apa? Hadis-hadis yang bersumber dari Sayyidah Aisyah itu banyak sekali. Jadi ada masalah apa, tanya pada Aisyah, bagaimana Aisyah waktu Rasulullah begini-begini. Sayyidah Aisyah, oh ya pada waktu itu Rasulullah pakaiannya ada maninya lalu tidak saat cuci. Nah ini informasi berarti hukum yang turun, berarti apapun yang keluar secara umum dari dua pintu najis. Tapi karena informasi dari Sayyidah pakaiannya Rasulullah ada mani yang di situ tidak harus dicuci, maka para ahli fikih menetapkan bahwa mani itu tidak najis. Kalau mani itu dihukumi najis, maka kita yang bahan bakunya dari mani kan menjadi kita najis. Ya, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu berburuk sangka pada Rasulullah karena informasi-informasi yang diberikan oleh orang-orang barat, orang-orang yang sengaja menjelek-jelekkan Rasulullah. Ini bahaya ini karena buku-buku informasi itu banyak, sehingga kalau kita tidak punya kekuatan benteng iman yang kuat itu kadang-kadang terbawa lalu ikut menjelek-jelekkan Rasulullah. Seperti ini, ada orang Islam, saya berhadapan itu, seorang notaris mengatakan, wah hukum Islam itu tidak adil. Lah kenapa tidak adil? Lah masa pembagian waris anak laki-laki 2, anak perempuan 1, kan mestinya harus sama. Nah ini paham-paham seperti ini harus kita tentang. Kembali lagi bahwa kalau kita sudah beriman, sami'na wa ata'na, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah kita harus taat. Dan itu pertimbangannya secara akal kita. Orang laki-laki itu kan bertanggung jawab terhadap keluarga, maka wajar kalau diberi 2 kali lipat. Sedangkan perempuan itu tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dia justru diurusi orang laki-laki. Ini pemikiran akal. Tapi orang-orang yang sengaja tidak paham atau tidak senang dengan Islam itu dibikin paham. Berarti Islam itu tidak memahami kesetaraan apa itu gender apa itu. Nah, jangan dalam hal ini kita jangan ikut-ikutan, itu sudah diatur oleh Allah. Lalu yang terakhir itu tingkatan suudzon terhadap Allah. Itu paling berat. Jangan sampai kita bersuudzon pada Allah. Misalnya kita sedang diuji oleh Allah, sakit berlama-lama sampai kita berputus asa itu. Jadi seolah-olah kita sudah, kalau sampai berputus asa, berarti kita punya keyakinan bahwa Allah itu tidak mampu menyembuhkan penyakit. Seolah-olah begitu. Kadang-kadang ada orang sakit berlama-lama sudah tidak kuat, akhirnya sampai berbunuh diri misalnya. Itu karena dia menyangka bahwa Allah itu sudah tidak mampu menyembuhkan penyakit, sehingga dia berputus asa. Dan ini dilarang oleh agama. Kita selalu berhusnudzon pada Allah. Satu saat misalkan kita sedang diuji dengan istri yang begini-begini, kita selalu berhusnudzon dengan Allah. Istri itu yang membuat siapa? Adalah Allah. Dan dia bisa berkata-kata yang menyakitkan kita juga itu dari anugerah Allah. Maka barangkali kalau istri kita sedang marah dan sebagainya, itu sebagai ladang pahala kita. Bagaimana kita bisa mendapat pahala sabar kalau tidak diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita selalu berhusnudzon kalau menghadapi sesuatu yang kita tidak senang. Itu ladang kita untuk di akhirat. Hidup kita kan yang paling lama kan di akhirat, kekal abadi. Sedangkan dunia ini sementara. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan apapun, kita selalu berhusnudzon pada Allah. Barangkali sholat kita itu kurang sehingga ditambah dengan kesabaran. Dengan sabar itu kita pahalanya tambah. Jadi ini sholat jeglek gini, tambah pahala sabar, ini jadi masuk surga. Kita husnudzon saja pada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.